Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ya, yang beranggotakan saya sendiri Wasis Enggar Supriyanto, terus Aditya Pratama, Thorik Maulana, dan Muhammad Akbar Saputra. Di sini judul tugas proyek kami adalah aplikasi penjualan dan pemesanan lukisan online. Bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Dalam era digital ini, perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai bidang usaha, termasuk seni lukisan, untuk memanfaatkan media daring online atau online sebagai sarana pemasaran dan penjualan. Baik, saya akan lanjutkan ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada beberapa, yaitu proses pemasaran dan penjualan lukisan selama ini masih dilakukan secara manual. Kemudian ada pelanggan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi lengkap mengenai produk. Terus proses transaksi penjualan membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Kurangnya media promosi yang efektif menyebabkan pelukis dan galeri sulit memperluas jaringan pemasaran secara online, dan pengulangan laporan penjualan dan pemasaran secara manual menyebabkan ketidaktepatan dan keterlambatan dalam pembuatan laporan bisnis. Kemudian saya lanjutkan langsung saja ke dokumentasi hasil wawancara kami terhadap mitra yang kami temukan. Kemudian langsung saja ke diagram proses bisnis, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, kebutuhan fungsional atau FR, dan kebutuhan non fungsional atau NFR. Di sini ada fitur dan deskripsi, yaitu katalogi lukisan online. Deskripsinya adalah sistem menampilkan daftar lukisan terdiri secara online. Kemudian pemesanan lukisan, penggunaan dapat memilih lukisan melakukan pemesanan secara online, ada pembayaran online juga. Kemudian ada pengiriman dan pelacakan, dan pengiriman dan pelacakan, kemudian manajemen produk oleh admin, notifikasi dan email otomatis, review dan rating produk, live chat atau pemesanan dengan admin, wishlist dan favorit. Kemudian untuk NFR-nya ada ketersediaan, keamanan, stabilitas, performa, kegunaan, aksibilitas, pemeliharaan, portabilitas, kendalaan, dan kecocokan regulasi. Kemudian ke bab 3 ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh Adit. Ya, di sini ada use case diagram, deskripsinya. Langsung ke di sini ada aktornya, ada pelanggan menggunakan aplikasi untuk mencari, melihat, dan membeli lukisan. Di sini terus ada admin mengelola dan data transaksi, laporan katalog dan pengiriman. Terus ada sistem menjalankan proses otomatis seperti verifikasi dan pengiriman email. Terus di sini use case pelanggannya login, pelanggan masuk ke sistem yang sudah terdaftar, terus daftar, pelanggan membuat akun baru agar dapat login ke sistem, terus ada lupa password, jika lupa password pelanggan bisa meminta pemulihan. Terus di sini ada jual beli lukisan, pelanggan mencari lukisan berdasarkan filter tertentu, terus ada lihat katalog, menampilkan daftar koleksi yang tersedia, terus ada lihat detail lukisan, menampilkan detail lukisan yang dipilih. Terus lakukan pemesanan, pelanggan memesan lukisan yang dipilih. Terus lakukan pembayaran. Terus di sini ada use case sistemnya atau otomatisasi. Ini ada use case-nya, ada verifikasi pembayaran, terus ada kirim email status. Terus di sini ada use case adminnya, kelola laporan penjualan, kelola transaksi, kelola pengiriman, kelola katalog, kelola notifikasi stok. Terus bab 4 dilanjutkan oleh Alfa. Oke, di sini ada activity diagram. Diagram ini menunjukkan alur proses pembelian lukisan di aplikasi penjualan lukisan online yang melibatkan 3 pihak, yaitu user, sistem, dan admin. Di alur user itu terdapat login ke aplikasi, melihat katalog dan detail lukisan. Terus jika tertarik, melakukan pemesanan dan pembayaran.
Di alur sistem terdapat memverifikasi login dan pembayaran, mengirim email konfirmasi pembayaran dan status pengiriman ke user. Yang terakhir ada alur admin, yaitu untuk login, mengelola transaksi dan pengiriman lukisan ke pembeli. Tujuan diagram yaitu untuk menggambarkan alur dari login hingga lukisan dikirim, termasuk otomatisasi sistem dalam verifikasi dan notifikasi. Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada kelas diagram Mau lu apa gue yang sih? berisi ada pelanggan, pemesanan, pembayaran, lukisan, dan pengiriman dan admin. Di sini relasi antara pelanggan dan pemesan adalah one to many dan many to one. Kemudian untuk pemesanan dan pembayaran adalah one to one dan pembayaran ke pemesanan juga one to one. Kemudian relasi pemesanan ke lukisan yaitu many to many dan many to one. Kemudian ada pemesanan ke pengiriman yaitu relasinya one to one dan one to one. Kemudian untuk relasi pemesanan ke admin ada one to many dan relasi ke pemesanan dan admin ada many to one dan one to many. Kemudian ada relasi admin ke pembayaran. Pelanggan sistem database gateway, payment gateway dan admin atau penjual. Alur proses utama yaitu pelanggan login, lalu sistem memverifikasi ke database. 2. Setelah login sukses, sistem menampilkan data lukisan. 3. Pelanggan memilih lukisan lalu ditambahkan ke keranjang. Keempat, pelanggan melakukan check out, terus sistem simpan pesanan ke database. Kelima, proses pembayaran dilakukan melalui payment gateway. Keenam, setelah pembayaran sukses, sistem beri notifikasi ke admin. Ketujuh, admin mengirimkan lukisan kepada pelanggan. Terima kasih. Demikianlah hasil penjelasan tentang laporan tugas proyek kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.